Halo kawan, jumpa kembali dengan Mas Rukin 1001 channel. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui masalah pada komputer sehari-hari gitu kawan ya. Khususnya masalah PC tidak tampil di layar monitor atau tidak berjalan normal. Apalagi kawan ketika bekerja sebagai seorang teknisi atau IT support tentu akan sering mengalami masalah trouble pada komputer ya. Agar tidak terlalu lama, langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini sengaja motherboardnya saya bongkar seperti ini kawan ya, komputernya ini, agar kawan-kawan mudah mengikuti atau paham gitu ya mengenai tutorial ini ya. Alat-alat yang dibutuhkan tentu satu set PC ini ya. Di dalam CPU itu ada motherboard, power supply, memori, dan lainnya ya kawan ya. Dan tambahan ini adalah speaker buat motherboard ya. Motherboard sekarang itu tidak ada speakernya ya, untuk mempermudah masalah di komputer. Nah, kebetulan ada speaker khusus untuk motherboard ya, seperti ini ya. Kalau motherboard dulu ada ya kawan ya, untuk motherboard sekarang tidak ada. Nah, kita akan pasang speaker ini kawan ya di motherboardnya ya. Ini ada petunjuk tulisan di sini kawan nih. Ini kalau kelihatan di sini ada tulisan speaker, kita colok di sini ya, bagian sini. Dan ini power ya, ini saya bikin seperti ini, saya modifikasi, saya cabut dari motherboard yang tidak terpakai atau PC nggak kepakai, saya cabut, saya colok untuk power nantinya ya. Ini ada tulisan power di sini, kita colok di sini. Nah, selanjutnya saya akan pasang di power supply sini kawan ya, power listriknya. Nah, kemudian saya akan nyalakan powernya. Kalau motherboard normal itu seperti ini kawan ya. Nah, ada bunyi bip gitu ya, dan tampil di monitor kawan-kawan di rumah kalau ini normal ya. Karena ini nggak saya pasang hard disk, jadi tampilannya hanya boot saja ya. Nah, kita akan coba cabut memori kawan ya. Ada bunyi apa, seperti apa, biar kawan-kawan paham ya. Kita cabut dulu, matikan listriknya, kita cabut memorinya. Kemudian listrik saya pasang kembali. Nah, kemudian saya nyalakan ya. Nah, motherboard atau PC akan bunyi seperti ini. Berarti kerusakan itu ada di memori ya kawan ya, karena tidak terpasang. Berarti memorinya bermasalah. Nah, dia akan berulang terus bunyinya ya. Nah, kita akan pasang kembali memori kawan ya, biar paham bedanya gitu ya. Udah bunyi klek gitu ya, udah kita colok lagi listriknya. Nah, udah kita colok, kita nyalakan kembali. Nah, ini komputer atau motherboard sehat kawan ya. Nah, akan tampil layar di monitor ya. Nah, karena nggak ada harddisknya, dia minta bootable ya. Berarti ini motherboard sehat ya. Kalau rusak tadi bunyinya bip 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 bip, memorinya ya bermasalah gitu ya. Ini mudah dipahami kawan ya. Nah kawan, sekarang kita akan pasang memori yang rusak kawan ya. Ini ada tandanya R dengan tipe yang sama kawan ya, tipenya ya. PC 12800, PC 12800 DR3. Ini contoh ya, kalau terjadi kerusakan RAM yang kawan-kawan mungkin temukan ya, jadi biar paham gitu ya. Nah, rusak RAM-nya gitu. Ini langsung kita pasang. Sampai bunyi klek kawan ya. Kemudian saya pasang listriknya. Nah, kemudian kita hidupkan lagi motherboardnya. Nah, seperti ini kawan ya. Jika yang rusak memorinya, jadi kawan-kawan bisa ambil keputusan, oh memorinya bermasalah. Oke, dia akan mengulang terus ya motherboardnya kawan. Akan bunyi lagi, nyala kembali, bunyi kembali.
Nah, itu kawan ya, mudah dipahami kawan ya. Jadi kira-kira kalau menemukan masalah seperti ini berarti masalahnya ada di RAM. Nah, kita simulasikan bahwa kita tuh masang memorinya kurang kurang pas gitu ya, atau enggak presisi, atau enggak sesuai dengan kendor, atau enggak sesuai dengan slotnya gitu kawan ya. Kita coba misalnya ini kita pasang kendor gitu ya, seperti ini gitu, kendor gitu. Pasang listriknya, kemudian hidupkan kembali. Nah, ini juga bisa kita artikan memorinya rusak gitu ya, padahal masangnya kurang pas gitu kawan ya. Jadi kita bisa analisa masalah motherboard tersebut gitu kawan ya. Nanti dengan kata lain, kawan-kawan bisa cabut dan pasang kembali dengan posisi yang benar. Nah, itu tadi tutorial mengenai masalah yang umum terjadi, yang sering terjadi ketika layar monitor kawan-kawan tidak tampil ketika komputer dinyalakan ya kawan ya. Masalahnya biasanya itu umumnya sering terjadi karena di memori ya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya. Terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Akhir kata, sehat selalu. Terima kasih.